Jumpa lagi saudara, hari ini Kamis Wage tanggal 9 Maret tahun 2023. Kali ini saya berdiri di tepi jalan raya Mlilir Dolopo atau Madiun, Pondoko Madiun, tepatnya di sisi sebelah barat jalan raya. Saya memutar kamera ini menuju ke arah bangunan tua ini. Ini adalah bangunan dari sisa-sisa zaman Belanda. Saudara, inilah yang akan saya jadikan konten untuk edisi kali ini, yaitu judulnya rumah atau sisa-sisa rumah atau bangunan zaman Belanda. Saudara, ini lokasinya berada di Kelurahan Lilir, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun. Nah, yang nampak pertama ini adalah bangunan yang pertama. Ini persis di tepi jalan raya. Yang nampak itu agak menjorok ke dalam. Itu yang ketiga, nanti ini yang kedua. Saudara, ini saya sudah mulai memasuki ke pelataran tempat ini. Ini bangunan yang kedua dari sisa-sisa bangunan zaman Belanda. Ini saya mencoba untuk memasuki atau mendekati bangunan ini, namun pintunya masih dikunci, ada kuncinya itu. Ya, ini saya bergeser ke sini, ini pun masih ada kunci. Saya tidak masuk ini karena saya lihat ini bangunnya sudah atas atapnya atau genteng-gentengnya sudah ada yang berjatuhan itu, sehingga saya tidak masuk. Saya hanya sekedar melihat sekilas untuk bangunan yang kedua ini. Yang besar itu nanti kita akan menuju ke arah situ. Yang sebelah kanan itu yang pohon tebu, kemudian ada nampak genteng, ada tembok putih, itu nanti bangunan yang keempat, namun saya masuknya lewat jalan raya lagi. Saudara, saya akan mendekati ke tempat ini. Ini saudara, ini dulunya ini adalah pohon trembesi raksasa yang ada di sini ini. Ini pohonnya sudah usia ratusan tahun ini. Nah, ini adalah bangunan yang kedua tadi itu. Yang satu pertama yang agak kecil di tepi jalan raya. Kemudian di belakangnya ada bangunan ini. Saya pun tidak mencari tahu tentang sejarahnya, fungsinya bangunan yang ada di sini. Saya hanya sekedar langsung datang ke lokasi TKP. Ini jaraknya dari rumah saya sekitar 1 km. Sudah, saya berjalan kaki menuju ke bangunan ini, mengitari di sisi sebelah selatan bangunan ini. Ini lokasinya berada agak menjorok ke dalam. Sudah, di sebelah bangunan ini, saya berputar ke depan lagi nih. Saya mengarahkan kamera ke depan, jalan raya lagi, itu pohon trembesi lagi lah. Sudah, itu bangunan yang kedua. Jalan raya lagi, pohon tebu sebelah kanan, berputar lagi. Nah, ini ke sini lagi. Saudara, tempat ini dulu sebelah selatan bangunan ini tadi ada nampak pohon tebu-tebu itu dulunya adalah untuk stasiun lori, atau lori itu semacam kereta api yang tapi tidak untuk angkutan manusia, itu untuk mengangkut tebu-tebu yang ada di sawah di sekitar sini untuk dibawa ke pabrik gula. Pabrik gula yang terdekat dari sini adalah Pagotan. Di Madiun itu mungkin ada 3 Pagotan yang terdekat dari sini, kemudian ada lagi Kanigoro, ada lagi mungkin Rejo Agung. Setahu saya ada 3 pabrik gula untuk di Madiun. Sudah, ini bangunan yang sebelah ini, saya berada di posisi sebelah selatan. Nah, ini sudah yang nampak sebelah kanan ini tebu-tebu dulu. Ini dulunya adalah yang saya katakan tadi, dulu pertama dijadikan stasiun untuk lori yang untuk angkut tebu itu, yang ditarik oleh lokomotif kereta api pakai rel. Nah, setelah itu karena lori sudah tidak ada lagi, dijadikan lapangan ini, yang tebu-tebu ini dijadikan lapangan oleh penduduk sekitar Belir sini. Pernah diadakan pasar malam di situ karena lokasinya memang luas dan dulu bersih sehingga orang-orang banyak berdatangan di situ untuk mengadakan perlombaan atau pernah diadakan beberapa kali pasar malam. Nah, ini saya berada di bangunan tempat ini, di depan ini. Nah, bangunan ini sekarang ini ditempati untuk gudang pupuk atau penyimpanan pupuk dari pabrik gula Pagotan.
nampak putih itu bangunan nanti yang keempat. Namun saya tidak bisa melewati langsung ke situ karena terhalang oleh pohon tebu-tebu tadi itu. Saudara, konon katanya karena tempat ini sekarang diambil alih oleh pabrik gula, sehingga tempat bangunan tadi itu yang besar tadi itu digunakan untuk gudang pupuk. Saudara, ini saya menuju ke jalan raya lagi untuk menuju ke bangunan yang nampak putih tadi itu, yang ada cat warna putih temboknya itu. Nah, kita akan memasuki melalui dari sini. Kalau yang dari situ tadi itu terhalang pohon tebu-tebu ini. Nah, ini saya memasuki ke area ini. Ini ditumbuhi oleh pohon tebu, kemudian ini ada rumput-rumput liar, ilayang yang tinggi-tinggi nih. Ini setinggi lutut orang dewasa ini. Ini nampak liar sekali, sebenarnya jarang orang masuk sini untuk melihat ke sini. Namun bekasnya juga ada, tapi sangat jarang sepertinya. Saya pun agak sedikit ragu awalnya, ini takut ada ular gitu. Namun karena saya ambil gambar ini terik matahari jam 11.20 lebih kurang itu, sehingga mungkin ular-ular itu sudah menghindar, menyingkir itu karena nggak enak dengan saya jadi, karena ular pun bisa, jika ada manusia dia akan menghindar, akan bersembunyi untuk menghindari dari tatapan manusia. Saudara, saya berjalan untuk menuju ke tempat yang tadi itu, rumah warna putih. Saudara, ini walaupun ini dekat rumah saya pun sering melihat, tapi nggak pernah sampai mendatangi ke sejauh ini. Ya, ini mungkin efeknya, saudara, tempat putih itu. Nah, ini mungkin efek dari saya jadi konten kreator, jadi anggota YouTube ini, sehingga saya mau tidak mau untuk mengisi channel saya pun harus membuat sebuah konten yang ada di sini nih, sehingga saya efek positifnya saya jadi tahu dengan lebih detail kondisi bangunan rumah Belanda atau omah Londo ini. Ya, sudah, saya akan memasuki ini dari sisi sebelah utara. Karena depan rumah ini ditumbuhi banyak tebu. Nah, sebelah selatannya tadi itu, bangun yang besar tadi itu juga dihalangi pohon tebu. Karena itu saya masuk dari depan melalui jalan raya lagi. Ini saya sudah masuk ke ruangan yang pertama ini. Ini ruangan yang pertama ini masih lumayan utuh ini, yang ruangan ini. Nah, ini kalau Anda punya insting atau punya kemampuan untuk menerawang, silahkan diterawang. Ini siapa, ada penunggunya atau tidak, ada penghuninya atau tidak. Nah, ini saya masuk ke ruang yang berikutnya ini atapnya sudah banyak yang jatuh itu, mungkin karena sudah lapuk atau karena angin atau hujan itu. Ini masih di dalam rumah bangunan yang keempat, saudara. Ini catnya putih. Ini saya memasuki ini, di sini ini banyak sekali ruangan-ruangan. Mungkin saja ini juga ada penunggunya nih, karena saya netralkan, saya loskan ini, sehingga saya tidak merasakan getaran apapun. Karena waktunya juga siang hari ini terik matahari hampir jam setengah 12, sehingga mungkin demit-demit itu mungkin sudah menyisih. Namun ada satu tempat yang nanti itu mungkin agak lembab, mungkin agak sedikit terasa kering seperti itu. Nah, sudah, ini masih di ruangan ini. Di sini nih banyak ruang sekali. Saya tadi nggak menghitung berapa jumlah ruang yang ada di sini nih. Namun banyak sekali sekat-sekat ruang yang ada di sini nih. Saya tidak tahu dulunya itu dijadikan tempat apa. Namun dulu kalau tidak salah di sini pernah ditempati oleh seorang dokter. Tapi nampaknya nggak seberapa lama, mungkin dokter itu sudah pindah dari tempat ini. Saudara, ini yang depan ini tak tebu itu adalah depan rumah ini. Itu banyak sekali pohon-pohon tebu. Mungkin karena ini dikelola oleh pabrik gula Pakotan itu, sehingga ditanami tebu-tebu seperti itu. Ini entah ruangan yang keberapa ini. Ini masih nampak utuh ini. Nah, kusen-kusennya masih bagus nih sepertinya. Cuman atasnya ini yang perlu dibenahi ini, tapi sepertinya temboknya masih bagus ini. Nah, saya masuk lagi ke ruangan yang berikutnya. Masih utuh nih untuk tembok-temboknya, kusennya mungkin juga masih utuh. Saya tadi nggak saya cek untuk nggak seperti apa kusennya, namun nampaknya masih utuh kusen-kusennya itu, hanya bagian atasnya saja mungkin yang banyak sudah
harus dirombak total itu, diganti itu, mungkin perlu diganti kayunya, ini sudah bolong-bolong itu. Nah, saudara, ini adalah rumah bangunan yang keempat ini yang kita masuk ini. Nah, ini saudara, ini yang paling lembab ini saudara, ini lembab ini karena terocoh, karena hujan air masuk ini, sehingga terasa kalau di sini mungkin ada penghuninya itu, karena konon makhluk-makhluk seperti itu suka tempat yang lembab-lembab seperti ini. Silahkan di Terawang kalau mungkin juga Anda ingin uka-uka atau membuat sebuah sensasi malam hari di sini, silahkan datang ke sini. Namun perlu antisipasi, mungkin kalau ada ularnya seperti itu, antisipasinya seperti itu saudara. Ini sudah banyak sekali tumbuh pohon-pohon di sini nih. Pohon ini mungkin sudah usia puluhan tahun ini, entah berapa puluh tahun ini. Nampaknya di sini juga nggak pernah dirawat ini, sehingga pohon pun tumbuh liar di sini nih. Ya sudah, ini saya kembali untuk keluar untuk menuju ke bangunan yang terakhir. Nah, ini saudara, ini masih ada di dalam bangunan yang keempat ini. Ini sebetulnya nih kalau difungsikan ini lokasinya sangat strategis saudara. Ini di tepi jalan raya, dekat dengan Pasar Milir, dekat dengan SDN Milir 12, kemudian dekat MI Kresna. Di depan itu banyak toko-toko. Di depan bangunan ini tepi jalan raya itu banyak sekali tenda-tenda atau kedai makanan yang dijajakan di tepi jalan raya di depan Omah Londo ini. Saudara, ini saya masih di dalam sini. Ini saya zoom yang bagian belakang itu tadi itu. Ini saya keluar untuk menuju ke bangunan yang kelima yang terakhir yang akan kita tuju itu, saudara. Ini saya masih berputar-putar di sini nih. Ini di sebelah utaranya ini gandeng dengan rumah ini juga ada bangunan, nggak tahu fungsinya apa. Namun karena semak-semak sangat rimbun sehingga saya nggak jadi masuk karena terhalang oleh semak-semak yang rimbun itu, sehingga saya hanya ambil zoom dari agak kejauhan. Dan ini saya menuju untuk ke bangunan yang kelima atau yang terakhir untuk konten Omah Londo ini, atau sisa-sisa bangunan rumah zaman Belanda atau rumah Belanda. Nah, ini saya menuju ke bangunan yang itu, yang catnya sudah ngelupas jadi warna coklat atau abu-abu atau kehitaman itu. Namun saya tidak memasuki bangunan yang kelima itu, saya hanya sekarang ini menuju ke belakang rumah ini atau di sebelah barat rumah ini, karena rumah ini atapnya sudah tidak ada sama sekali, sudah runtuh atau sudah jatuh seperti itu. Nah, ini saudara, ini saya berada di sisi sebelah barat atau belakang rumah bangunan yang sekarang ini atau yang kelima ini yang ada di lokasi sini ini. Saya berjalan ini saudara. Tadi sebelum saya ambil gambar ini, syuting ini, saya sudah mendatangi sini untuk cek lokasi. Ternyata juga ada sumurnya di sini saudara. Ini kita akan menuju ke sebuah sumur. Ini saudara, ini ada sumur yang ada ini nampaknya dalam sekali sekitar 10 meter lebih kurang ini. Saya hanya melongok sebentar itu ada sumur yang masih ada airnya itu dalamnya sekitar lebih kurang 10 meter lah lebih kurangnya. Ini di belakang rumah bangunan ini atapnya sudah hilang sama sekali, tapi temboknya masih berdiri dengan kokoh itu, karena kita maklum bahwa sisa-sisa bangunan Belanda itu memang cukup bagus, kuat-kuat, kokoh-kokoh seperti itu. Nah, ini saya berada di bagian belakang dari rumah yang kelima atau bangunan yang kelima dari seri sisa-sisa bangunan rumah Belanda atau Omah Londo yang ada di Milir sini. Saudara, saya akan keluar untuk menuju ke arah depan dari bangunan ini. Namun saya pun tidak bisa masuk karena terhalang oleh semak-semak belukar yang ada di depannya itu. Sudah, saya menuju ke depan lagi ini. Saya menuju ke jalan yang tadi itu, namun saya mengambil gambar untuk yang kiri, yang bangunan yang kelima ini. Ini pun banyak sekali semak-semak, rumput-rumput liar ini. Nah, ini ada nampak keladi ini, sudah kalau ada
Anda melihat keladi di keladi tricolor itu banyak sekali ditumbuh di sini nih. Nah, ini saya menuju ke bangunan yang kelima ini. Ini juga yang sini nih, ini seakan-akan kayaknya sama sekali belum ada orang, nggak pernah ada orang datang ke sini nih. Kalau bekasnya tidak ada ini. Kalau yang tadi itu ada bekas-bekas orang lewat itu. Nah, ini masih sisa seperti ini. Ini yang nampak ini rumput-rumput liar ini. Nah, ini adalah bangunan yang terakhir atau yang kelima. Saya berputar-putar di sini nih. Ini tepi jalan raya betul ini. Ini. Nah, ini bangunan yang nampak hitam-hitam itu, kecoklatan atau hitam itu atau abu-abu itu. Yang ini bangunan ini betul-betul sudah atapnya sudah hilang itu, sudah mungkin jatuh atau mungkin ada yang memanfaatkan. Saudara, ini jalan raya ini, jalan raya kalau ke utara atau ke Madiun, selatan itu ke Ponorogo. Saudara, saya sekarang berdiri di depan bangunan ini. Saya akan memasuki bangunan ini, tapi nampaknya agak susah karena terhalang oleh tumbuhan-tumbuhan yang cukup besar, yang mungkin seperti kayu-kayu itu, sehingga saya tidak bisa masuk karena tidak membawa alat untuk menebangi sedikit itu. Hanya dari depan rumah yang ada ini adalah bangunan rumah Belanda yang kelima yang ada di lokasi di Kelurahan Melilir sini. Ini bangunan yang kelima itu ada bunga-bunga bagus itu, nggak tahu yang nampak warna putih-putih itu dengan kelopaknya warna coklat atau ungu itu, bagus sekali itu. Saya tidak tahu ini jenis bunga apa. Adalah ini bangunan yang terakhir untuk edisi sisa-sisa rumah zaman Belanda atau omah londo yang ada di Melilir ini. Mudah-mudahan konten ini ada manfaatnya, ada hiburannya, ada informasinya bagi orang sekitar Melilir yang belum datang ke tempat ini. Paling tidak kalau Anda berkenan menyaksikan sampai semuanya, jadi tahu apa yang ada di dalam atau di belakang rumah zaman londo ini atau omah londo ini. Inilah manfaatnya saya jadi konten kreator, sehingga jadi tahu bahwa di sini rumah ini seperti ini. Saudara, terima kasih yang sudah berkenan untuk menyaksikan tayang ini. Konten ini mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Kita akan mengakhiri untuk sekali ini. Nah, saya sudah berada di tepi jalan raya lagi, tapi ini di segi sebelah utara dari yang tadi itu. Ini saya berada di depan SDN Melilir 1 dan 2. Ini yang satu lokasi itu SDN-nya berada di timur jalan, saya berada di barat jalan, di jalan raya Melilir Telopo atau Ponorogo Madiun sekarang ini. Terima kasih atas semuanya dan kita jumpa lagi, matur nuwun.